12 Oktober 2002 terjadi aksi teror yang dikenal dengan peristiwa bom Bali 1. Saya ikut meracik, saya yang bikin detonator, saya yang masang detonator, saya yang ngajari mereka menggunakan bom, caranya meledakkan bom. Jadi saya yang banyak terlibat. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ali Imron bin H. Nur Hasim dengan pidana penjara seumur hidup. Ali Imron itu seorang tokoh pelaku bom Bali, ya, yang kedua saudaranya sudah dieksekusi dan dia mendapatkan vonis seumur hidup. Secara sistematis, ya, kita tidak melakukan lagi program deradikalisasi sesuai tahapan yang umumnya dilakukan, karena dia sudah berubah, sudah berhasil menjadi tokoh atau figur yang bisa melakukan deradikalisasi. Dia yang benderat, dia yang melakukan program deradikalisasi kepada napi-napi teroris, ya. Karena deradikalisasi itu kan sebuah proses yang berkesinambungan, terpadu, ya, dilakukan secara sistematis untuk membalikkan pemahaman. Nah, Ali Imron banyak melakukan pembalikan pemahaman. Dia sudah lewati. Saya banyak menemui mantan teroris, dia berubah karena dinasihati oleh Ali Imron. Ya, nah ini yang kita harapkan mantan-mantan teroris, bukan hanya Ali Imron, akan tetapi bagaimana yang melakukan sadar itu dengan kami melakukan deradikalisasi dengan 4T teori saya. Jadi tanggal, tinggal, tumpas, tuntas. Dia tanggalkan ideologi radikal, dia tinggalkan jaringan organisasi, dia tumpas organisasi itu dan dia tuntaskan. Ini puncaknya. Apa maksudnya ini menuntaskan? Dia kita jadikan spokesman. Kita berikan kesempatan berbicara bagaimana Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Yang dulunya dia suarakan bagaimana kita berideologi dengan khilafah. Dia tuntaskan. Semua jaringannya diingatkan agar jangan mengikuti dan melanjutkan pemahaman itu yang pernah dia sebarkan dulu sampai melakukan aksi bom. Aksi akhir-akhir ini berbeda dengan aksi yang kami buat dulu. Di antaranya orang menyebut zaman milenial ini aksi teror pun ikut milenial juga kan gitu. Terus apa artinya bahwa aksi yang diikuti oleh perempuan, oleh anak-anak itu contohnya, apakah itu benar atau salah? Saya sering ditanyakan bahwa saya katakan itu adalah salah. Belum tentang hukumnya itu jihad atau enggak, baru melibatkan perempuan itu salah. Karena apa? Dalam jihad itu perempuan, anak-anak itu seharusnya ditempatkan di tempat perlindungan yang aman. Bahwa yang mendasari mereka ini hanya hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu mau memberikan ketakutan yang lebih terhadap pihak yang dianggap sebagai musuh. Perempuan, anak-anak saja dilibatkan, dikorbankan, apalagi musuh. Jadi itu yang mereka mau raih, tujuan mereka hanya seperti itu, yaitu mau ingin memberikan ketakutan kepada pihak yang dianggap sebagai musuh. Artinya bahwa perempuan saja siap maju ke medan perang, apalagi yang laki-laki. Kalau kami dulu sama sekali tidak melibatkan perempuan.
Justru ketika kami berangkat ke Bali pada waktu pengeboman di Bali itu, kami pamitan istri keluarga itu berangkat ke barat, ke Sumatera. Sampai seperti itu supaya tidak tahu, karena perempuan tidak ada urusannya. Jadi supaya tidak kita kaitkan dengan aksi seperti itu. Nah, kesininya bagaimana? Kalau menurut saya pribadi itu pergeseran yang mereka itu menginginkan bahwa supaya dilihat bahwa kekuatan teroris atau dalam bahasa mereka kekuatan jihadis untuk melakukan jihad ini semakin hari semakin tambah. Apalagi anak-anak muda ini kan sumbunya kan pendek. Ketika misalkan dia punya latar belakang yang sedikit saja punya kebencian terhadap suatu pihak, itu tinggal kita ompori. Yang asalnya hanya pakai okol, tapi akhirnya kita buat supaya pakai akal dan pakai syar'i. Kebencian kemudian akan melakukan sesuatu yang menteror orang. Kalau diniatkan jihad kan enak, kan gitu. Sama-sama. Contohnya misalkan, wah saya ini mau menyakiti orang. Kalau menyakiti orang ini tidak berdasar jihad kan dosa kan gitu. Tapi kalau berdasar jihad sudah menyakiti orang dapat pahala, dapat mati syahid. Nah inilah yang digunakan oleh mereka untuk mempengaruhi terutama para milenial, dan itu jelas terjadi yang kemarin masuk ke Mabes itu. Sering saya sampaikan juga sosialisasi yaitu tentang terorisme. Di antaranya latar belakang teroris itu siapa toh? Ya kan gitu. Kemudian tujuan mereka. Itu, kemudian tujuan mereka. Kemudian momentum atau kesempatan yang diambil oleh mereka dalam melakukan aksi. Itu 3 hal ini yang terpenting, walaupun bisa ditambahi dengan hal-hal yang lain. Kenapa kok harus kita sosialisasikan latar belakang? Latar belakang ini penting karena apa? Contohnya sekarang ini. Kenapa toh kalau sampean ikuti ya teman-teman teroris baik yang sudah ditangkap, yang melakukan sidang atau masih di luar, satu pun tidak ada yang terus terang bahwa perjuangan kami itu sebetulnya untuk mendirikan negara Islam. Kenapa? Karena kalau disampaikan kepada umat atau masyarakat bisa fobi terhadap perjuangan negara Islam dengan adanya NII di Jawa Barat yang diproklamirkan tahun 1949. Kemudian pemberontakan DITII. Itu kalau masyarakat tahu akan menghindar. Itu. Jadi penting sekali sosialisasi ini. Ketika nanti masyarakat tahu, baru kita ajak bersama-sama untuk penanggulangan terorisme atau penanggulangan radikalisme. Nah, kemudian yang kedua tentang masalah tujuan. Tujuan ini penting. Itu tujuannya apa? Tujuannya jelas. Tujuan tadi jangka panjang sama jangka pendek. Ini masyarakat harus tahu. Kemudian apa tuh yang diambil momentum itu? Momentum yang diambil itu adalah kita harus tahu masyarakat. Karena begini, kalau nggak tahu masyarakat nanti terpancing oleh kampanye mereka. Kalau sampean ikuti dulu Santoso, pimpinan Poso, itu kan beberapa tahun sebelum kena, itu kan pernah nantang polisi. Panji hitam ini akan berkibar dengan izin Allah di atas istana merdeka dan akan kami hancurkan Polda Metro Jaya. Nantang Densus, kita perang. Tapi dikasih catatan, TNI jangan ikut-ikut. Kenapa harus seperti itu? Ini opini supaya masyarakat itu menyangka bahwa Santoso ini dan grupnya itu yang dimusuhi adalah polisi, bukan negara. Itu. Nah, seperti itu. Nah, ini masyarakat harus tahu. Itu. Semua teroris baik yang afiliasinya ke Al-Qaeda ataupun ISIS, itu semuanya bahwa mereka ini khawatir, yang ditakuti mereka itu manakala masyarakat itu tahu secara fakta siapa mereka.
Jadi itu yang harus semuanya kita lakukan. Kemudian apa yang sudah kita lakukan ini, deradikalisasi ini ada manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Jangan sampai kita terpengaruh bahwa deradikalisasi gagal yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh negara Indonesia. Bukan gagal, banyak sekali manfaatnya. Makanya sering saya sampaikan, saya ini yang tahu peta terorisme di Indonesia selalu ketir-ketir. Kalau hanya ada aksi yang kecil itu saya bersyukur karena saya tahu peta. Alumni Afghanistan sama Filipina, ada orang JI saja itu tidak kurang dari 400-an orang. Sampai sekarang alhamdulillah tidak terlibat apa-apa. Itu kan deradikalisasi, keberhasilan deradikalisasi kita kepada mereka. Minimal mereka tidak membuat aksi. Kita harapkan dia mengkritisi aksi-aksi bom bunuh diri atau bom di mana-mana yang levelnya sangat di bawah daripada Ali Imron, ya, karena kan dia berapa ton yang dia ledakkan di Bali itu, yang kesini secara kualitas menurun, ya, kuantitasnya naik, kualitasnya itu tidak ada, dan mudah-mudahan tidak ada ledakan seperti bom Bali. Dia bisa mengingatkan kepada orang yang bersimpati bahwasanya itu salah, cukup saya yang lakukan. Dan paling dia tidak senang kalau dua hal ini. Orang ngomong kafir-kafir. Tidak ada orang kafir. Kemudian yang kedua, jangan dianggap itu teroris konspirasi atau rekayasa, ya. Jangan ini real. Nah, itu katanya kalau ada yang mengatakan teroris itu rekayasa, yang mau beraksi itu senang. Karena dia bilang, kita bisa beraksi ini karena ini dianggap rekayasa. Padahal itu real, ya. Jadi Ali Imron sangat memberikan nuansa baru bagi para radikal-radikal yang baru terpapar untuk berhenti melanjutkan karena cukup dia yang merasakan itu, bahwasanya ini tidak benar. Saya ini kalau teroris itu boleh sombong di Indonesia, saya yang berhak sombong pertama kali karena belum ada yang menyamai keterlibatan teroris selain saya. Besarnya, gedenya kan gitu. Nah, artinya bahwa kesadaran saya ini perlu kita kampanyekan. Upaya saya dan kawan-kawan yang sadar terutama ini bisa menyetop atau menderadikalisasi kawan-kawan ini sehingga alhamdulillah tidak terlibat aksi. Adapun pemikiran harus pelan-pelan. Itu karena begini, pemikiran teroris itu begini, orang umum itu mendambakan kedamaian. Tapi kalau terorisme mendambakan kerusuhan. Makanya itu yang sekarang ini repotnya masih sulit memahamkan mereka itu, jangan sampai kita ini berharap ada kerusuhan. Itu yang repot sampai sekarang ini. Terutama kawan-kawan Darul Islam dan Jamaah Islamiyah. Tapi saya yakin bahwa dengan keteguhan semangat kita untuk deradikalisasi, insya Allah kita akan memberikan manfaat kepada proses penanggulangan terorisme ini. Mudah-mudahan seperti itu.